Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi bersama saya Fanza Sevia Yohananda di podcast Hengono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Nah, di siang yang sangat-sangat terik tapi anginnya kenceng ini, di Jawa Pos Radar Banyuwangi kedatangan tamu spesial dari Manasa. Di sini ada Ketua Mumu, Ketua dari Manasa, yakni Dr. Munawar Khalil, dan juga Bapak Adit, dan sedikit ya berbahagia kah Bapak? Berbahagia. Di sini. Berbahagia. Bisa ketemu. Nah, di sini kita juga mengambil tema outdoor karena bintang tamu kita dari luar semua, dari outdoor semua. Dari mana Bapak aslinya? Saya aslinya dari Tangerang, Tangerang, Banten. Tangerang. Oke, warga Tangerang. Bapak Adit dari mana Bapak? Dari mana saya? Dari mana? Dari tadi kah Pak di sini? Saya dari Cianjur, Pak. Dari asli Cianjur, Asli Pak. Cianjur. AA Sunda ya. Sunda. AA Adit. AA Adit. Baik, AA Adit. Ya, penonton bisa mendengar sendiri gemericik sungai yang ada di belakang. Bapak Momo bisa dilihat sangat-sangat adem sekali ya, Pak. Sangat. Di sini tema yang akan kita bawa sebagai pokok dari tema yang dibicarakan kita pada hari ini tuh pentingnya masyarakat Banyuwangi mengetahui konservasi dan restorasi naskah kuno. Nah, dari tadi kan Fanza udah bilang Manasa. Apa sih Manasa itu? Coba Bapak mau jelaskan apa sih Manasa itu, Pak? Ya, terima kasih Fanza. Siap. Ya, selama jam segini ya teman-teman semua, Bapak Ibu, Manasa itu kependekan dari Masyarakat Penaskahan Nusantara. Di Manasa itu sebuah organisasi profesi yang mewadahi para peneliti naskah kuno atau manuskrip yang ada di Nusantara, tetapi juga yang tersimpan di 31 negara. Jadi ini wadah tempat orang-orang berkumpul, para peneliti saling curhat, menyampaikan hasil penelitian, hasil kajian, tapi juga Manasa ini yang didirikan pada 5 Juli 1996, awalnya di Fakultas Sastra UI yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian sekarang jumlah yang jadi anggota itu sekarang 833 ya. Dari seluruh Indonesia, jadi dari Banda Aceh sampai wilayah Sulawesi Tenggara, jadi ujung ke ujung. Ada dosen, peneliti, ada juga dari berbagai lembaga penelitian. Tapi juga sekarang ada banyak bergabung para pecinta sejarah, pecinta naskah-naskah kuno, ada juga para pemilik naskah gabung di Masyarakat Penaskahan Nusantara atau Manasa. Kira-kira singkatnya itu ya. Tokoh-tokoh budaya pun ikut serta dalam Manasa ini. Ya, jadi banyak sekali orang-orang bergabung, bukan hanya filolog namanya khusus peneliti naskah kuno, tapi juga para budayawan dari berbagai daerah juga ikut bergabung di Manasa gitu. Jadi tujuannya tentu karena kita di Nusantara ini yang sekarang Indonesia punya warisan berupa naskah kuno atau manuskrip, jumlahnya sangat banyak. Betul. Lebih dari 130 atau 140 ribu, dan itu kan perlu kita lestarikan karena banyak informasinya yang penting, berbagai pengetahuan, tapi juga perlu dipelihara, perlu dikonservasi kalau rusak, atau perlu direstorasi. Kira-kira singkatnya begitu. Didigitalisasikan pun sangat-sangat penting ya Pak untuk keesokan harinya kalau misal anak cucu buyut kita mau belajar tentang budaya-budaya ini ya Pak. Iya betul, jadi pelestarian atau preservasi istilah teknisnya kan menyangkut dua hal. Pertama, fisiknya kalau rusak itu harus diperbaiki atau mungkin dirawat supaya umurnya lebih panjang. Benar-benar. Tapi juga informasinya perlu juga kita selamatkan dalam bentuk sekarang trennya kan sejak 2000-an itu digitalisasi. Betul. Didigitalkan sehingga teman-teman, para peneliti, masyarakat umum juga bisa mengakses naskah-naskah kuno dalam bentuk digital dimanapun berada, yang penting punya jaringan internet. Betul, ya gitu, kira-kira itu. Terkadang malah ada yang langsung bentuk PDF tanpa kita menghubungkan ke internet kan bisa aja ya Pak.
Nah, program Manasa di luar, ya jangan di luar dulu Pak, di Banyuwangi sendiri itu bagaimana Pak? Ya, jadi Manasa itu sejak 2022 mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi kemudian juga Manasa coba menghubungi, kemudian bekerja sama dengan pihak UNESCO. Ya, tentu tahu ya UNESCO. Ya, tahu. UNESCO. Nah, ada UNESCO di Jakarta. Kita coba berbicara dengan pihak UNESCO. Jadi UNESCO itu kan sejak 92 membuat satu program untuk penyelamatan dokumen-dokumen, termasuk salah satunya naskah kuno di seluruh dunia, karena khawatir naskah-naskah kuno, buku-buku dan arsip itu hilang sehingga kemudian banyak informasi yang tidak bisa diselamatkan, sehingga kemudian membuat program yang namanya MOW atau Memory of the World. Nah, kemudian kita bicara bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan naskah kuno yang luar biasa atau manuskrip luar biasa, tapi terancam punah nih gitu. Nah, sejak 2022 Manasa diberi kepercayaan oleh UNESCO, didukung UNESCO, ayo bikin program. Nah, tahun pertama itu kita 2022 menyelenggarakan kegiatan 2023 ya. 2022 kita ngobrol, 2023 mendapat program bantuan untuk penyelamatan naskah, membuat konservasi, restorasi di Lombok. Kemudian 2024, karena 2023 UNESCO ternyata wah senang sekali ini program ini bermanfaat, responnya bagus karena pihak UNESCO ikut ke lapangan. Ada banyak naskah kuno yang kok hanya ada di Indonesia ya, misalnya yang lontar dan segala macam itu senang sekali, sehingga kemudian tahun berikutnya kita mendapat bantuan lagi dan kita membayangkan harus pilih mana ya. Salah satu yang kita lihat punya potensi itu Banyuwangi gitu, karena Banyuwangi itu punya banyak warisan naskah kuno. Kemudian juga yang tahun lalu 2024 mendapat sertifikat ya ingatan kolektif nasional gitu. Sehingga kita coba juga berkolaborasi dengan misalnya pihak Pustaka Nasional supaya ikut mendorong naskah itu bukan hanya ceritanya itu bukan hanya jadi ingatan kolektif nasional, tapi bisa yang lebih tinggi ya, Memory of the World misalnya, atau Memory of the World khusus Asia Pasifik gitu ya. Sehingga kemudian ya kita laksanakan di Banyuwangi, karena Banyuwangi juga termasuk wilayah yang rawan bencana ya, mungkin ada bencana alam dan sebagainya, sehingga perlu kita selamatkan. Jadi kira-kira begitulah, Banyuwangi itu penting sekali ya. Benar. Budaya-budaya yang di Banyuwangi dan seluruh Indonesia ini memang perlu, sangat-sangat perlu dilestarikan, apalagi melihat kondisi alamnya ya Pak Adit ya. Gimana ya? Meresahkan begitu. Betul. Siapa yang meresahkan? Adit mungkin. Adit, apa ini? Mau nambahin. Ya, kalau Pak Adit mau nambahin. Ya, jadi pada dasarnya memang kerjasama dengan UNESCO itu fokus kepada kami ya dari Manasa itu lebih kepada transfer knowledge, transfer ilmu. Karena apa? Karena biaya preservasi di Indonesia itu sangat mahal. Ya. Beli bahannya sangat mahal, manuskripnya juga sangat rentan. Ahli yang bergerak di bidang preservasi itu sangat-sangat terbatas. Ya. Nah, sehingga kita membuat satu terobosan baru, bagaimana caranya supaya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan preservasi ini bisa dibagikan, tetapi secara inklusif gitu. Terutama kepada generasi muda, kepada para pemilik manuskrip. Ya, tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi untuk kayak kimia gitu ya, tetapi bagaimana cara merawat naskah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa memperpanjang usianya. Jadi ini yang ada format seperti itu, sehingga itu bisa upaya kita di tengah keterbatasan bisa berusaha untuk sedikit memperpanjang kelestarian naskah. Betul. Jadi kan kalau filolog itu Mbak, naskah aja dirawat, apalagi kamu. Gitu ya. Menyerangnya ke personal ya, saya salting loh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau dari Pak Adit dan Pak Mumu sampaikan pentingnya melestarikan naskah kuno ini. Selain itu apa lagi ya Pak?
Siapa? Saya. Mengapa melestarikan Ya. naskah itu? Baik, ini seringkali dulu waktu saya masih muda gitu, kuliah di Fakultas Sastra dulu di Unpad. Di kelas-kelas itu, di kelas mata kuliah namanya filologi atau pengantar filologi, itu kajian untuk naskah kuno atau manuskrip. Itu karena di namanya Fakultas Sastra, belajarnya naskah-naskah yang berisi karya sastra. Oh ya. Jadi puisi gitu ya, cerita-cerita dongeng. Jadi saya pikir ya mungkin tidak terlalu penting ya naskah kuno itu gitu. Bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang karena hanya berupa cerita. Tapi kemudian perjalanan panjang membaca naskah, meneliti naskah, ternyata naskah kuno atau naskah atau manuskrip itu isinya kan bukan hanya tentang cerita. Betul. Tapi ada banyak informasi, misalnya tentang kebencanaan. Oh ya. Informasi tentang gunung meletus misalnya, ada naskahnya tuh, di naskah kuno ada informasinya. Kemudian tentang banjir, tentang gempa bumi dan sebagainya. Ada juga naskah kuno yang berisi tentang pengobatan yang masih digunakan bahkan misalnya di Bali. Ada naskah-naskah usade isinya tentang bagaimana cara pengobatan berbagai jenis penyakit. Ada banyak hal lain. Jadi tentu ini penting sekali. Kita tahu bahwa kita seringkali terkena bencana alam atau ada bencana alam yang terjadi dari tahun ke tahun. Ternyata kita seringkali lupa gitu loh, bahwa bencana alam itu udah terjadi ratusan tahun. Jadi kita bisa baca dulu itu kalau ada bencana alam, gunung meletus atau ada banjir, itu bagaimana ya nenek moyang kita itu mengatasinya gitu. Nah itu saya kira itu pentingnya kita ya harus melestarikan naskah kuno. Informasi itu penting. Benar. Gitu. Mungkin Kang Adik mau nambahin. Betul. Ya, kalau bagi saya gitu ya, ini upaya mengingat kembali sebetulnya. Nadanya Sunda banget ya. Janten kieu ya. Mengingat kembali itu apa ya? Di negara-negara maju itu, kalau kita lihat ya peradaban-peradaban yang maju, misalnya di Eropa taruh ya, atau Jepang, Korea, itu biasanya fondasi kesejarahan mereka itu sangat kuat. Mereka pasti mengingat masa lalunya itu ingatannya panjang gitu. Nah, kita seringkali ya fenomena yang kita temui gitu sehari-hari, seringkali lupa terhadap masa lalu diri kita sendiri gitu. Nah, upaya untuk mengingat ini kan sebetulnya naskahnya ada, selalu ada, lestari, kitanya saja yang lupa. Nah, untuk kita ingat kembali itu ya harus diungkap. Gitu. Nah, kalau lupa dengan dengan masa lalu ya kita juga menentukan diri kita siapa, mau kemana, itu kan harus tahu dulu siapa diri kita, gitu kan. Setelah kita mengerti diri kita melalui masa lalu kita yang ada di naskah, kita enak mau bergeraknya seperti apa, gitu. Ada jadi, gambaran ya? Ada gambaran. Itu hal-halnya terjadi misalnya kalau mau bikin bangunan, apa referensi bangunan kita di masa lalu gitu. Di Jepang kan bangunan seperti itu dari masa lalu, tahan gempa. Misalnya ilmu, filsafat pendidikan, dulu tuh orang kita itu seperti apa mendidik anak-anaknya. Nah, nilai-nilai yang terputus itu kita coba sambungkan kembali gitu, melalui penggalian-penggalian. Syarat bisa menggali ya apa yang kita gali itu harus terlestarikan. Jadi ini salah satu upaya. Kalau ngomongin masa lalu gitu? Nah, gini loh, filolog itu susah move on. Jadi, pikirannya di masa lalu terus gitu. Jadi hati-hati ya jika berhubungan dengan filolog karena susah move on itu. Kalau bahas masa lalu itu bahaya, ya, bahaya. Betul ya? Kenapa Adit takut salah ngomong? Oke, begitu ya guys ya. Lanjut untuk bagaimana peran pemerintah sejauh ini Bapak dalam pelestarian naskah? Adit aja. Ya, pemerintah ya. Saya bekerja di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau kita lihat ya, kita patut refleksi misalnya 50 tahun ke belakang, di mana ilmu tentang naskah ini hanya beberapa gelintir orang yang bisa memahami naskah kuno. Tetapi setelah era otonomi daerah tahun 1998, ketika daerah-daerah bisa mengekspresikan apa yang menjadi kekayaan budayanya, itu mulai berkembang. Nah, saya lihat bahwa
gejala yang positif ini patut diteruskan. Sekarang ini kan orang bebas mengekspresikan diri ya dalam kebinekaan di Indonesia, dan saya kira upaya-upaya pemerintah misalnya melalui Perpustakaan Nasional. Perpusnas ini diberi penghargaan juga oleh UNESCO pada tahun lalu, memperoleh Jik-Jik Prize di Korea Selatan, mengalahkan 49 negara dari seluruh dunia. Apa tuh Jik-Jik Prize? Jik-Jik Prize itu hadiah bagi institusi yang berkomitmen serius dalam upaya pelestarian dan penyebarluasan akses informasi naskah atau dokumen warisan dokumenter. Nah, kami dihargai ya oleh UNESCO menjadi yang ke-24 di institusi di dunia yang memperoleh kehormatan tersebut gitu. Artinya bahwa Perpustakaan Nasional juga telah berupaya sekuat tenaga ya untuk melakukan upaya-upaya pelestarian dan pendayagunaan naskah Nusantara. Dan kami memang Manasa dan Perpusnas itu selalu bermitra untuk ya bermitra di luar dan di dalam lah. Hanya luar dalam. Kang Mumu ini gitu. Ya Kang ya? Siap. Masih dianggap teman kan ya? Iya. Takut banget gak dianggap temen. Jadi beliau ini adalah ketua umumnya Manasa dan sekretaris umum. Sekretaris Mumu. Oke, sekretaris Mumu, ketua Mumu dan sekretaris Mumu. Memang duo yang sangat-sangat Duet maut. duet maut. Ini Iya. duetnya ini maut. Ya. Gimana Pak Adit, perasaannya dibilang maut? Perasaan saya dengan Kang Mumu itu begitu dalam. Sampai-sampai saya nggak bisa marah. Oh gitu, udah kayak hatinya tersandar langsung gitu. Takut dipecat juga. Ternyata ada ketakutan di balik itu. Begitu. Jadi dengan usaha pelestarian dan upaya dari pemerintah, dukungan pemerintah itu, kesadaran dari masyarakatnya gimana Pak? Ya kalau saya lihat ya kesadaran masyarakat ini di tengah era digitalisasi, kemudian media sosial yang begitu benar-benar. kencang. Saya kira ini juga sangat bagus ya. Dulu itu kita kalau mau ngasih tahu naskah kan harus ketemu langsung. Benar, iya. Sekarang enggak, banyak sekali channel-channel YouTube. Misalnya Kang Oman kan ada channel Ngariksa ya. Setiap 2 kali Jumat itu menyebarluaskan info tentang manuskrip. Banyak sekali influencer yang sudah mulai menyebarluaskan informasi tentang naskah, dan saya harap awareness ya, kesadaran itu kan hal yang penting dibuka terlebih dahulu. Setelah kesadaran muncul itu, yang kedua muncul apa? Muncul ketertarikan ya, ketertarikan, dan pada akhirnya apa? Engagement, keterlibatan gitu. Kalau udah terlibat tadi susah move on gitu. Jadi alurnya seperti itu. Memang tugas besarnya itu membangun kesadaran. Membangun kesadaran itu adalah tugas yang pasti tanpa lelah gitu, harus selalu diupayakan. Salah satunya melalui podcast ini gitu. Kita ingin membangunkan gitu ya, membangkitkan kesadaran terutama generasi muda, karena naskah itu kan bukan warisan dari masa lalu ya, tapi juga anak cucu kita titip ini. Benar. Titip ke kita, tolong jagain ini yang dari leluhur ini buat kami nanti kan. Jadi artinya ya kita punya tanggung jawab loh. Kalau naskah ini rusak di era kita hidup, itu dosa di kita sendiri. Gitu. Karena belum sempat menyampaikan ke anak dan cucu. Ke anak dan cucu. Oh iya bener ya, iya. Beda generasi ya. Saya adik kah? Gen Z ya, Adit milenial kah? Saya generasi Alpha. Alpha itu kan paling awal. Saya milenial, beliau kolonial. Oh, salah dong. Penjajahan kah? Betul, Pak. Tetap. Jadi alurnya tetap ke ketertarikan, iya, dari sadar, tertarik, dan kecantol terus. Susah move on. Kayaknya habis ini kalau selesai podcast ini saya susah move on juga sama Adit. Aduh. Istri saya di rumah. Enggak, bercanda ya, bercanda. Begitu. Jadi untuk harapan kedepannya Pak Adit dan Bapak Munawar untuk pelestarian naskah kuno ini bagaimana? Kalau harapan saya ya
Ya, karena ini nada kita itu di awal sudah optimis, jadi besar harapan kami gitu di Manasa juga di Perpustakaan Nasional bahwa kesadaran masyarakat gitu ya, paling tidak tahu gitu ya, tahu tentang manuskrip. Misalnya ada aja kan sekarang ini, mohon maaf misalnya para stakeholder ya, pemangku kepentingan, kepala dinas dan bahkan tidak tahu naskah kuno itu apa. Ada beberapa yang seperti itu. Berarti kan kesadaran terhadap ini tuh masih perlu dibangun. Nah, kami berharap melalui kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Manasa juga dengan tapi ini kuncinya kan adalah kemitraan ya. Dan biasanya dalam sisi kebudayaan itu bermitra itu jadi sangat penting ya, karena biasanya orangnya lingkupnya kecil, tetapi karena tadi susah move on, jadi solid gitu, solid karena dilandasi oleh rasa cinta, betul, ya kan? Betul. Rasa cinta. Kenapa kesini ya? Memiliki gitu. Nah kalau udah modalnya seperti itu, saya kira kita bisa terus istiqomah saja, berusaha yang terbaik agar masyarakat ini, terutama generasi muda ya, mulai terbangun kecintaannya terhadap tradisi dan budaya sendiri, khususnya manuskrip. Itu sih harapan saya. Jadi Bapak mau sendiri? Ya tentu belakangan ini saya baru ikut Manasa itu dari awal, dari 96. Jadi sudah bisa dibayangkan ya sekitar 9 tahunan ya? 28 tahunan. Iya 27. Salah dong, 29 tahun. Jadi saya mengikuti dari awal. Jadi dulu itu tadi seperti kata Kang Adit, Manasa itu anggotanya terbatas, hanya sekitar berapa puluh orang di bawah 100. Kemudian juga tidak ada komunitas-komunitas, itu nggak ada. Oh, gitu. Di dalam Manasa ya tidak ada. Maksudnya di luar Manasa itu nggak ada komunitas-komunitas di berbagai daerah, komunitas naskah kuno itu nggak ada, gitu ya, nggak ada tumbuh. Sehingga kemudian sekarang itu kondisinya jauh berubah, jauh berbeda. Pemerintah juga dulu kan hanya ada Undang-Undang BCB, Benda Cagar Budaya 92. Tapi kan sejak 2007 ada Undang-Undang Nomor 43 2007 tentang perpustakaan. Di situ ada tentang naskah kuno, harus bagaimana pemerintah, upaya pemerintah. Jadi sudah dilindungi secara hukum. Tahun 2017 ada Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, itu juga tentang naskah kuno. Jadi pemerintah di situ sudah ikut campur dalam arti yang positif. Kemudian juga sekarang bertebaran jumlahnya dari Sumatera sampai ke wilayah terutama di Jawa itu banyak ya komunitas, di Jogja, di Solo, di sini juga di Banyuwangi ada, di Bali. Jadi tentu jumlah anak-anak muda yang ikut sekarang meramaikan sosial media ya, media sosial atau sosial media ya, Facebook lah, Instagram lah, YouTube, mereka TikTok termasuk TikTok juga kunjungi TikTok juga saya gitu ya. Promosi. Nah, kami senang tentu saja sekarang itu perkembangan teknologi, ada media sosial itu bisa kemudian makin menyuburkan ya kesadaran dan keinginan kesenangan anak muda itu bicara tentang naskah bukan hanya di perpustakaan atau di museum, tapi sekarang ngobrolnya ada di kafe gitu ya, bicara tentang naskah kuno, atau di mall ada beberapa di Jogja misalnya Jangka dan seterusnya. Jadi tentu mudah-mudahan ini semakin lama semakin tumbuh kesadaran pentingnya naskah kuno. Dan sekarang karena ada banyak anak muda yang tadi makin senang dengan naskah kuno, tentu saya juga berharap ini akan tumbuh terus makin banyak dan bisa menularkan dalam arti positif. Ini penting ke masyarakat juga dan membantu tadi masyarakat ini loh pentingnya ini merawat naskah, kemudian juga bisa membantu juga memberi wawasan pengetahuan, karena Kang Adit itu cuma satu di dunia gitu yang tahu banyak tentang naskah kuno, sehingga penting Kang Adit harus dibawa ke Banyuwangi, dibawa ke berbagai kota. Dakwah gitu. Ya. Dakwah ya. Syiar tentang naskah kuno. Syiar kekunoan dalam kekinian. Jadi bahasa kerennya begitu. Ya, filolog itu kan tugasnya itu bukan selain menyuntik, jangankan naskah itu kan disunting. Jangankan naskah aja disunting, apalagi kamu. Ujung-ujungnya tetap apalagi. Jadi itu senjata kami para filolog. Iya, gitu. Dulu dalam rangka usaha. Gak apa-apa, pokoknya nggak sia-sia. Pasti ada hasilnya. Selalu.
Jadi ada buku penting yang disunting oleh Kang Adit. Ya. Judulnya itu Dari Kekunoan Menuju Kekinian. Kekinian. Jadi naskah-naskah kuno oke. itu diteliti, dianalisis, kemudian diterbitkan dalam buku yang populer. Sehingga iya itu naskah ya. itu kan bisa direlevankan ya Betul. dengan masa kini. Misalnya gini, ada corak di naskah bisa jadi batik, ya, bisa jadi industri, bisnis kuliner misalnya, kita menghidupkan lagi menu-menu dari zaman itu, ya kan? Betul. Yang itu punya nilai lebih dibandingkan dengan bisnis-bisnis biasa. Dia punya value, Benar. nilai yang budaya yang memang ada referensinya gitu. Kesannya Bikin mahal game, gitu. bikin komik, Iya. bikin film, apapun itu dengan dasar referensi itu akan jauh-jauh lebih menarik. Benar. Gaya-gaya vintage gitu, ala-ala Iya. vintage, benar. Luar biasa kemarin. Benar. Jadi, Yang vintage-vintage itu kan selalu abadi, benar. kayak lagu kan. Contohnya, Ya, yang vintage-vintage model begini. bukan Hanzo ya, bukan Hanzo lah ya, Pak Adit loh ya. Ya, lagi. Ingat jabatannya Bapak. Hati-hati jabatannya. Jadi Pak Adit ini asli Cianjur dan Iya. logat-logatnya Sunda abis gitu. Padahal saya juga sama dari aslinya, dari Dari Ciamis. Ciamis, Serius. Tangerang. Enggak, Ciamis tapi tinggal di Tangerang. Oh begitu, jadi Jadi asli. sesama ini USA, USA, orang Sunda asli. julukan baru. Ini pertama kali Pak Mumu dan Pak Adit ke Banyuwangi. Iya. Iya, jadi mohon maaf. Mohon maaf ya kalau ini. Ya kalau selama ini baru kesini. Wah, enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Harus menikmati diundang suasana lagi. Banyuwangi itu seperti apa. Luar biasa. Ya. Sudah mencoba menu apa aja Pak di Banyuwangi? Oh, kopi Hanya ini. kopi? Iya. Tidak mungkin. Kopi radar ini luar biasa. Radar Banyuwangi, mantap. Apalagi ya yang kita sayur asem ya. Ya. Sayur asam. Bukan garam asem. Sayur asam. Uyah asam. Uyah asem, garam asem. Kalau uyah di Sunda kan garam. Garam. Iya sama. Kan iya benar Sama. sama. Banyak persamaan. Iya. Emang memperlihatkan kalau banyak kecocokan, kesamaan itu ya itu tanda. Tanda kalau Ya kita satu nusa satu bangsa. Bener. gitu. Satu-satu ya. kalau Pak Adit yang ngomong kayak gitu nanti ngarahnya ke cinta-cintaan. Ya. Iya. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau saya aman gitu. Baik, sepertinya Tapi luar biasa Mbak Fanta Iya. ini sebagai anak muda yang Iya. antusias ya. Ya senang Amin, sekali. doakan. Ya, luar biasa. Terima Sukses kasih. buat Radar. Amin, Ya, amin, sukses. amin, amin. Sukses juga buat Manasa dan Ya, keistiqomahannya untuk Ya. syiar dan Iya, berdakwah. terima kasih. Selain luar biasa juga biasa di luar kerjanya. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Iya benar-benar biasa di luar kerjanya. Begitu cukup di sini saja pembahasan kita mengenai konservasi dan restorasi naskah kuno. Jadi kita sebagai anak muda harus peka terhadap budaya-budaya dan naskah manuskrip yang ada di Indonesia ini. Sekian dari kami, Pak Mumu dan Pak Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Di bawah ini. Di channel Jawa Pos Radar Banyuwangi. Tunggu di podcast Hengono Tunggale selanjutnya. Bye-bye. Bye.